Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suela Yurika selaku moderator kelompok 2. Kami akan menjelaskan makalah kelompok 3 yang berjudul Teori-teori perkembangan anak usia dini. A. Hakikat perkembangan anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif, yang artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu, jika terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya cenderung akan menjadi hambatan. Pengertian perkembangan yaitu perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. Proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter turun-temurun dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak diletakkan pada segi materi, melainkan pada segi fungsional. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisasi menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun fisik. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Untuk itulah, anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya, dengan cara memperkaya lingkungan bermainnya. Pada hakikatnya, anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Anak lahir membawa sejumlah protein yang siap untuk ditumbuhkan kembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut. Baiklah, saya Pradita Gusina akan melanjutkan presentasi dari Suela. B. Teori-teori perkembangan. 1. Teori behaviorisme. Operan conditioning dapat digunakan untuk membentuk perilaku yang menyediakan bantuan kepada anak yang semakin jauh pada tujuannya. Adapun beberapa komponen yang melibatkan membentuk perilaku. Yang pertama, mengarahkan perilaku yang diinginkan tersebut. Yang kedua, perbaikan suatu dasar terhadap perilaku. Yang ketiga, memilih penguatan. Dan yang keempat, menerapkan sistem penguatan secara sistematis. Sikap negatif dapat digunakan atau dikurangi oleh sikap dewasa yang tidak mendukung dan tidak mengacuhkan kepada anak tersebut terhadap perilaku yang tidak baik. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan anak dan memberikan penghargaan anak, sehingga orang tua dan guru tidak perlu memberikan penghargaan anak terus-menerus. 2. Teori maturationis atau disebut kematangan, yang ditemukan oleh Roscius dan Giselle, yang mana mereka meyakini bahwa setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang. Teori maturationis juga meyakini bahwa perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan sosial mengikuti tahapan perkembangan anak tersebut, karena setiap perkembangan anak berbeda-beda. Mereka juga meyakini bahwa setiap anak akan mengembangkan potensinya untuk membuktikan bahwa mereka bisa, dan setiap potensi tersebut harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Teori maturationis juga meyakini bahwa setiap anak yang di sekolah juga memiliki kesukaran karena disebabkan oleh tidak kesesuaian pada tempat tersebut. Jadi,
Teori ini juga menekankan tahapan perkembangan si kecil lebih penting daripada penghargaan, hukuman, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Di sini saya Mariana, NIM 209200019. Di sini saya akan meneruskan membaca dari saudari Pradita, yaitu teori interaksi. Teori interaksi atau perkembangan ditemukan oleh Piaget. Piaget percaya bahwa anak-anak itu membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak bukan merupakan objek penerima pengetahuan yang pasif, melainkan mereka dengan aktif melakukan pemungutan pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang kompleks. Selanjutnya, teori psikoanalisis. Sigmund Freud, bapak dari teori psikoanalisa yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Di dalam terminologi dikatakan bahwa anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, di mana mereka juga harus berusaha untuk menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Mekanisme pertahanan diri diciptakan untuk tujuan agar dapat berhubungan dengan ketertarikan. Kebanyakan orang belajar untuk mengendalikan perasaan mereka dan juga berusaha agar dapat diterima dalam lingkungan sosial untuk mengintegrasi diri mereka. Selanjutnya, teori pengaruh. Berbagai teori yang berbeda mengemukakan sudut pandang mereka yang berbeda dalam menginterpretasikan pengamatan yang sudah mereka lakukan terhadap anak-anak ketika mereka tumbuh dan berkembang. Seorang anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di suatu area pasti memengaruhi perkembangan di area lain. Sebagai contoh, ketika anak menjadi gesit, ia membuka lebih banyak lagi hal-hal lain dari berbagai kemungkinan untuk melakukan eksplorasi yang belajar tentang lingkungan. Anak-anak yang merasakan bahwa mereka yakin tentang kemampuan fisik, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Teori konstruktivisme. Semiawan berpendapat bahwa pendekatan konstruktivisme bertolak dari suatu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu diciptakan kembali dari dalam diri seseorang melalui pengalaman, pengamatan, dan pemahamannya. Vygotsky yakin bahwa belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dipaksa dari luar karena anak adalah pembelajaran aktif dan memiliki struktur psikologis yang mengendalikan perilaku belajarnya. C. Aspek perkembangan anak usia dini. Kesadaran personal. Permainan kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain membantu anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain, anak dapat menemukan hal baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong diri sendiri. Keterampilan ini membuat anak menjaga berkompeten. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. Membangun sosialisasi.
Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lainnya. Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain, serta mengurangi sikap egosentrisme. Bermain dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak. Melalui bermain, kita dapat belajar berperilaku prososial seperti menunggu giliran, kerjasama, saling membantu, dan berbagi. Pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Melalui komunikasi inilah anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta pengekspresian kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan. Pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai memasukkan dunia mereka. Bermain adalah awal dari semua fungsi kognitif selanjutnya. Oleh karena bermain sangat diperlakukan dalam kehidupan anak-anak. Pengembangan kemampuan motorik, kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan, aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil, kemungkinan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Bermain dapat memacu perkembangan perseptual motorik pada beberapa area, yaitu 1. Koordinasi mata tangan atau mata kaki, seperti saat menggambar, menulis, manipulasi objek, mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, menendang. 2. Kemampuan motorik kasar, seperti bergerak, seperti gerak tubuh ketika berjalan, melompat, berbaris, berlari, berguling-guling, dan merayap. 3. Kemampuan bukan motorik kasar atau statis, seperti menekuk, meraih, bergiliran, memutar, meregangkan tubuh, jongkok, duduk, berdiri, dan bergoyang. 4. Manajemen tubuh dan kontrol, seperti menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, kemampuan untuk memulai, berhenti, dan mengubah petunjuk. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.